Apabila telah selesai penimbangan amal perbuatan serta lembaran catatan amal telah berterbangan, ada yang mengambil dengan tangan kanannya, tangan kirinya, dan juga ada yang dari belakang. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menimbang amal perbuatan manusia dengan timbangan yang tepat. Seorang pun tidak ada yang dirugikan. Allah berfirman, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Apabila telah selesai penimbangan amal perbuatan serta lembaran catatan amal telah berterbangan, ada yang mengambil dengan tangan kanannya, tangan kirinya, dan juga ada yang dari belakang. Sirat dibentangkan. Sirat diletakkan di antara dua punggung Jahannam, sehingga orang-orang mukmin, ahli maksiat, dan orang-orang munafik dari umat Muhammad SAW melintas di atasnya. Semoga kita termasuk orang yang selamat melintasi sirat dan sukses menggapai syafaat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-Nya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Quran Surat An-Naba ayat 38-40. Kemudian Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Al-ayat. Apabila terjadi hari kiamat, tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah. Al-Waqi'ah 1-11. Di dalam surat Al-Mutaffifin, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Al-Mutaffifin 4-6. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam 3 kelompok. 1 kelompok berjalan kaki, 1 kelompok mengendarai unta, dan 1 kelompok berjalan di atas wajah mereka. Lalu ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa mereka berjalan dengan mukanya? Beliau bersabda, sungguh, Zat yang telah menjadikan mereka berjalan di atas kedua kaki mereka, Dia juga mampu untuk menjadikan mereka berjalan dengan muka mereka. Mereka menghindari gundukan dan duri di jalan dengan wajah mereka. Al-Miqdad radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, matahari akan mendekat kepada semua makhluk hingga hanya berjarak 1 mil. Salim bin Amir, perawi hadis ini dari Al-Miqdad berkata, saya tidak mengetahui apakah itu 1 mil jarak di bumi ataukah alat celak yang bisa digunakan pada mata. Pada waktu itu seluruh manusia akan terbenam di dalam keringat mereka sesuai dengan kadar amal mereka di dunia. Di antara mereka ada yang keringatnya setinggi kedua mata kaki, ada yang tergenang setinggi kedua lututnya, ada yang tergenang setinggi pinggangnya, dan ada yang tenggelam dalam keringatnya. Beliau kemudian menunjuk mulutnya dengan tangannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu imam yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepadanya, seorang lelaki yang hatinya selalu terikat pada masjid, 2 orang lelaki yang saling mencintai karena Allah, keduanya bersatu dan berpisah karena Allah, dan seorang lelaki yang digoda oleh seorang wanita untuk berbuat keji, lantas dia berkata, aku takut kepada Allah, dan seorang lelaki yang menyedekahkan sesuatu lalu menyembunyikannya, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, serta seorang lelaki yang berkhalwat dengan zikrullah, lalu kedua matanya mencucurkan air mata. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.